Ya, saya Kristen, ya. Iya bang. Boleh saya bertanya? Ini kan Boleh. ruang diskusi ya. Iya silakan. Begini, saya punya pertanyaan dan saya juga tidak mendapatkan jawaban ya di dalam perjanjian baru ya. Siap. Ini pertanyaannya. Iya. Kalau Allah itu maha mengetahui atau maha berilmu, ya, kenapa dia menjadikan manusia itu katanya sempurna, tetapi buktinya manusia itu bisa jatuh dalam apa kata dosa atau kesusahan, pertikaian, ya kan? Masuk ke dalam suatu suasana yang sebetulnya kita sendiri juga tidak mau. Kenapa pencipta kita bisa membuatnya begitu? Nah, jawabannya ya yang banyak orang bilang adalah free will atau kehendak bebas. Kalau dia tahu, dia itu Tuhan ya, bahwa free will itu katakanlah satu chip ya dipasangkan ke dalam pikiran kita. Kenapa nggak dia cabut aja, ya kan? Kalau tahu bahwa chip ini berbahaya, berisiko, membuat dia marah-marah, membuat dia membuang ciptaannya ke neraka, ya, membuat dia marah, dan manusia sendiri juga susah gitu. Ya gara-gara adanya free will itu. Jadi yang pertama saya ingin mengatakan begini. Suka ataupun tidak, ikhlas atau tidak, senang ataupun tidak, terima atau tidak, kedudukan kita ini makhluk. Kedudukan kita ini ciptaan. Di ufuk yang berbeda, Tuhan adalah entitas tunggal yang absolut yang tidak bisa terintervensi oleh ciptaan. Makanya di Al-Quran itu diterangkan surah Al-Anbiya ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, Tuhan tidak ditanya, mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begini. Tetapi kitalah manusia yang ciptaan ini yang harus ditanya, kenapa kamu tidak melakukan perintahku? Kenapa kamu meninggalkan titahku? Kenapa kau melakukan laranganku dan seterusnya? Bukan posisi kita bertanya, kenapa Tuhan menciptakan, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begono dan seterusnya. Itu adalah keadaan sebagai makhluk. Pertanyaan ini muncul sama seperti iblis bertanya ketika Tuhan ingin menciptakan makhluk. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai seluruh makhluk langit, aku hendak menciptakan pemimpin di atas muka bumi bernama Adam alaihi salam. Protes kemudian mereka yang terdeteksi pembangkang. Kenapa? Protes dia. Ini sifat iblis. Sedangkan makhluk itu ketundukan. Jangankan untuk bertanya kepada yang menciptakan kita, kenapa kau menciptakan kayak begini? Sekedar untuk mengetahui saja bahwa kita hendak diciptakan dalam jenis kelamin laki, perempuan, tahun sekian, lahir dari seorang rahim wanita bernama ini, bapak namanya ini, itu kita tidak punya hak. Bagi orang yang percaya akan adanya pencipta yang mengatur dia, maka dia akan tunduk atas segala aturan penciptanya. Terlalu jauh kita melangkah. Kenapa kemudian Tuhan menciptakan harus ada pohon baik, harus ada pohon jahat? Loh, kalau Tuhan tidak menciptakan itu bukan Tuhan namanya, itu tempe. Yang namanya Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada yang bisa mengintervensi dia. Makanya dia ahad. Entitas tunggal yang absolut, tidak ada intervensi dari manapun. Itu baru Tuhan. Sedangkan kita ini makhluk. Syukur-syukur kita jadi manusia. Kenapa ketika Tuhan menciptakan kita enggak jadi kera, jadi sayur, jadi buah-buahan yang hanya pelengkap daripada sosok pemimpin manusia? Bersyukurlah kita ini sebagai manusia dicipta dalam bentuk fi aksari takwim, dalam bentuk yang sempurna. Jangan malah protes seperti iblis. Jadi ketika saudara bertanya, kenapa Tuhan yang maha kuasa ini tidak ini? Itu maunya kita.
Tapi Tuhan tidak seperti itu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang aku lakukan.